down, I know you got me, baby. Jadi bersama saya Sinta Nuria dari Prodi Sistem Informasi dari kampus ITB Tuban. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat CFD sederhana, yaitu data diri dan penjelasan-penjelasan lainnya. Yang pertama, jangan lupa kita harus menyalakan sampingnya terlebih dahulu. Setelah itu, sebelum kita lanjut, kita itu harus membuat database terlebih dahulu ya guys ya. Contohnya itu saya akan membuat database-nya itu dengan nama DP mahasiswa dan tabelnya itu bernama mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini ada apa aja sih? Nah, di dalam tabel mahasiswa ini ada yang pertama, ada NIM, ada nama HS, ada prodi, ada alamat, ada jenis kelamin, dan ada nama NIM. Kira-kira database-nya ya. Setelah itu, kita ke Dreamweaver-nya. Nah, ini kan saya sudah membuat filenya ya. Data diri, ada edit.php, ada koneksi.php, ada proses edit, ada proses hapus, proses simpan, dan tampil data. Yang pertama itu data diri. Nah, file data diri ini berfungsi untuk form input data mahasiswa sekaligus form data diri di database. Nah, di sini itu menggunakan HTML5 dan title atau judulnya itu menggunakan input data mahasiswa. Nah, di sini itu from action, proses simpan. Ini adalah proses ketika kita pencet tombolnya itu akan langsung secara otomatis menyimpan ke proses _simpan.php. Nah, ini ada form inputnya, ada NIM ini menggunakan tipe teks, nama mahasiswa menggunakan tipe teks juga. Kalau prodi ini menggunakan value. Yang dimana select ini untuk membuat menu tarik turun atau drop down, sedangkan option itu pilihan yang tersedia atau attribute value adalah data yang sebenarnya akan masuk ke database jika opsi tersebut dipilih. Contohnya ketika kita memilih sistem informasi, nah di tabel ini akan langsung muncul sistem informasi, di database-nya juga gitu akan langsung muncul sistem informasi. Alamat ini menggunakan text area, jenis kelamin menggunakan radio, HP menggunakan tipe teks, yaitu button tipe submit atau tombol simpan data. Nah, ketika kita itu memencet tombol simpan data ini, data-data yang kita inputkan di sini seperti nama, seperti NIM, nama, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Dan ketika kita pencet simpan, itu akan langsung muncul kemana sih? Nah, dia itu akan langsung muncul ke tampil data ini, dan muncul di sini. Yaitu bagian edit. Nah, bagian edit ini jangan lupa dikasih dia input koneksi PHP. Nah, ini gunanya apa sih? Ini itu untuk mengkoneksikannya dengan database. Nah, itu ini itu MySQL query connection select tentang from mahasiswa where name. Ini itu untuk perintah SQL untuk mencari data mahasiswa spesifik berdasarkan name tersebut. Ini juga menggunakan HTML5, detailnya itu edit data mahasiswa. Untuk bagian itu have data diri .php kembali. Apa sih maksudnya? Bagian ini, have ini digunakan untuk menautkan atau atau berelasi. Nah, ketika kita mencet tombol kembali ini, itu akan langsung berelasi kembali ke data diri tadi. Itu koneksi.php. Nah, di sini kan ada server sama dengan localhost. Ini itu ada server database-nya, yaitu username sama dengan log. Itu nama benar database secara default di XMPP adalah root, yaitu password. Nah, password itu adalah kata sandi database secara default di XMPP itu dikosongkan. Database dengan DP mahasiswa itu adalah nama database yang sudah kita buat seperti tadi, contohnya itu database_mahasiswa. Membuat koneksi sama dengan MySQL connect server password database. Untuk MySQL connect ini adalah fungsi bawaan PHP yang menerima 4 parameter: alamat, user, password, nama, DP yang sudah kita buat di atas. Nah, hasilnya disimpan dalam variabel koneksi. Variabel inilah yang akan nanti dipanggil di file lain seperti include koneksi.php. Kita cek status koneksi. If koneksi ini, jika koneksi tidak berhasil, maka akan menampilkan notifikasi, yaitu di pointer untuk menghentikan seluruh proses PHP. Saat itu juga dan menampilkan pesan error. SQL koneksi error. Fungsi untuk menentukan DTL, kenapa koneksi gagal, misal password salah atau nomor database tidak ditemukan.
Itu proses edit. Jadi proses edit ini juga jangan lupa kita menggunakan input koneksi ke PHP-nya itu. Proses edit ini berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah diedit. Filing export baru koneksi update mahasiswa set. Update mahasiswa adalah ubah data di tabel penamaan mahasiswa. Lalu set ini menentukan kolom mana saja yang mau diubah dan isi dengan variabel yang baru. Itu kalau where ini itu adalah syarat. Ini adalah syaratnya. Tanpa where semua mahasiswa di database akan berubah namanya menjadi sama. Setelah itu proses hapus. Ini juga ada input koneksi ke PHP-nya. Sama dengan SQL query koneksi driver mahasiswa driver mahasiswa perintah untuk menghapus baris data dari tabel mahasiswa. Where name tentunya sama seperti saat edit, kita harus memberikan syarat yang spesifik. Where ini lupa ditulis, maka seluruh data di tabel tersebut akan terhapus secara permanen. Sekarang logika notifikasi. Alert ini adalah muncul kontak pesan di browser bertuliskan data berhasil dihapus. Kalau gagal akan muncul data hapus, silakan ulang lagi. Itu proses simpan. Ini juga menggunakan koneksi.php. Di sebelah kanan ini itu nama yang ada di database-nya. WMS-nya file koneksi insert info mahasiswa. Info mahasiswa yaitu memasukkan data ke dalam tabel bernama mahasiswa. Values itu adalah nilai yang dimasukkan. Urutannya harus sama persis dengan urutan kolom yang ada di database tadi. Misalnya kan name dulu, baru nama, lalu body, alamat, jenis kelamin, dan nomor. Nah, kalau notifikasi berhasil itu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kalau gagal maka muncul data gagal disimpan. Itu tanda data. Ini juga menggunakan input koneksi ke PHP untuk mengaktifkan database-nya. Di sini itu kita membuat struktur tabel dengan garis border 1 dan lebarnya penuh layar 100. Contohnya siswa body alamat jenis kelamin, PHP, dan aksinya. Aksinya ini seperti edit dan post. Select bintang from mahasiswa. Nah, ini tuh adalah konteks ini artinya kita ambil semua kolom dan semua baris data dari tabel mahasiswa tersebut ya teman-teman. Setelah itu perlu menggunakan where SQL fetch array. Where ini adalah bagian paling sakit. Tinta ini akan mengulangi pemuatan barisan tabel sebanyak jumlah data yang ada di data. Terus kamu ya teman-teman, jika ada 10 mahasiswa, PHP akan otomatis mengeluarkan 10 baris tabel. SQL fetch array itu berfungsi untuk mencegah hasil query database menjadi susunan data yang bisa kita panggil satu persatu lainnya. Untuk menampilkan data ke kolom dengan data ke kolom. Di dalam setiap kolom TD kita mengisipkan kode PHP echo nama kolom untuk memunculkan datanya. N++ ini artinya setelah nomor ditampilkan nilai akan bertambah 1 untuk barisan berikutnya. Tombol aksi selanjutnya tombol aksi edit dan hapus. Edit PHP ini kita komunikasikan melalui URL agar file edit PHP baru data mahasiswa mana yang mau diubah. Klik Create Room Config apakah yakin ingin hapus data ini. Nah, klik Create Room Config ini adalah JavaScript sebenarnya untuk memunculkan kotak konfirmasi, jadi data tidak langsung terhapus atau tombol tidak sengaja tertekan.
Nah, teman-teman, dengan field tampil data ini, semua data yang kita masukkan lewat form input tadi akan muncul secara otomatis di sini. Kita juga bisa menambahkan fitur exit untuk mengedit, menghapus data secara spesifik berdasarkan name-nya. Itu coba kita run. Oke, tadi udah muncul di sini. Ladila manajemen vital gawat perempuan. Nah, kan di sini kan udah muncul ya. Kan di sini udah muncul. Itu kita coba cek di database-nya udah muncul atau belum. Kita refresh dulu. Kan udah muncul di sini. Kan tadi kita inginkan nama Ladila manajemen vital gawat perempuan. Itu coba kita edit ya. Kita coba edit loadingnya, kita ganti dengan desain komunikasi visual. Kita pencet edit. Kita pencet edit kalau kita mau edit. Nah, kalau kita nggak jadi mengeditnya, kita pencet kembali. Kan kita coba mengedit ya, kita klik edit. Nah, di sini kan udah menunjukkan editannya tadi. Kita coba lihat lagi di database-nya. Kita refresh. Nah, di sini juga udah berubah kan, jadi desain komunikasi. Itu coba kita hapus. Kita ingin menghapus data, kita oke. Data berhasil dihapus. Nah, udah nggak ada kan di sini. Di ininya. Nah, di database-nya juga udah nggak ada. Itu cara membaca RUD sederhananya. Nah, itu akan menjelaskan perbedaan antara PHP 5 dengan MySQL dan PHP 7 dengan MySQL. Di PHP versi 5 dulu menggunakan fungsi MySQL seperti MySQL Connect dan MySQL Query. Namun, fungsi MySQL sekarang sudah dihapus karena tidak aman dan tidak mendukung fitur modern. Sedangkan di PHP 7 kita menggunakan MySQL atau MySQL Imperfect. Fungsi MySQL Connect dan MySQL Query lebih aman, lebih cepat, dan mendukung prepared statement untuk mencegah SQL injection. Dalam proyek CRUD ini saya menggunakan MySQL karena sesuai standar PHP terbaru dan lebih aman digunakan. Nah, itu saja kira-kira penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa kembali.